Yo, halo lur, halo. Pada video kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit info yang saya dapatkan mengenai budidaya ikan lele dalam ember. Tidak perlu lahan luas, tidak perlu modal besar, yang penting niatnya aja. Tapi ini mungkin hanya sedikit info yang bisa saya berikan. Buat kalian-kalian yang masih pemula, saya juga termasuk pemula yang ingin belajar atau takut gagal atau gimana, ayo simak video ini. Saya akan berikan tutorialnya dan saya akan mencobanya terlebih dahulu, baru mungkin kalian bisa mempraktekkan ini. Jangan takut gagal ataupun minder lah, karena bahan-bahan yang kita perlukan hanya sedikit, hanya butuh modal sedikit, tidak perlu besar-besar. Mungkin yang pertama ini ada kita butuhkan itu, saya beli 3 buah ember. 3 buah ember, banyak di toko-toko ember, toko-toko manapun, toko plastik ada juga banyak. Ini 3 buah ember ini saya beli. Yang pertama ini ember ukuran 40 liter. Yang 2 ember ini ukuran 30 liter. Yang 30 liter itu harganya 40.000. Yang 40 liter itu 50.000. Cukup terjangkau buat kita. Kalau kita udah tidak budidaya pun masih bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Nah, yang kedua, saya juga memerlukan ini. Yang kita butuhkan adalah EM4. Harganya cuma 22.000 di toko ikan. Toko ikan pasti ada jual ini. Tanya aja, Pak, EM4 ada yang buat ikan. Pak, EM4 ada pasti di tempat-tempat kalian jual ini kok. Ini juga ada busa, gunting, dan juga selang. Ya, itu. Gunting, selangnya itu harganya 1.000 per meter. Murah kan? Nah, ini yang terakhir kita membutuhkan aerator. Yang saya beli ini aerator seharga 160.000. Merek Aquila. Ya. Ini ada 4 yang menghasilkan udara buat nantinya. Ini cuma sekitar 10 watt kok yang listrik yang dibutuhkan. Sebenarnya ini juga nggak wajib banget kita pakai sih. Cuman saya hanya ingin memaksimalkan aja sih. Nah, yang pertama kita lakukan yang jelas kita harus menyiapkan ember dulu ya. Kita bersihkan ember ini karena ember ini masih baru. Ya nih, cukup kotor kan? Karena ember ini kita beli pasti numpuk-numpuk banyak kotoran. Kita lap dulu, kita bersihkan semua, kita isi air. Setelah semua selesai, ini hasilnya seperti ini. Kita pasang semuanya, kita pasang aeratornya, pasang listriknya, pasang semua selangnya. Ini pertama saya pasang 2 dulu ya, jadi 2 lubang udaranya masih kosong. Nanti saya tambah lagi sih, karena saya hanya ingin memaksimalkan tempat aja sih. Ini yang pertama kita lihat 2 dulu. Pasang gelembungnya pada air ini. Setelah terpasang dua-duanya nanti akan terlihat seperti ini. Ini dinyalakan 24 jam sih, sampai nanti kita tebar benih pun tetap nyala aeratornya. Kemudian kita campurkan ini dulu, E4. Setelah kita sudah siapkan air, kita siapkan E4. Ya, kita beli ini masih baru ya, jadi kita masih harus membukanya dulu. Kemudian kita kocok, jangan lupa, karena ini masih baru, yang semuanya bisa masuk semua yang ada di dalam sini. Kita hanya membutuhkan itu cukup sedikit sih. Cukup sebenarnya untuk kolam terpal bundar ukuran diameter 1 kita membutuhkan hanya 1 tutup botol. 1 tutup botol ini. Tapi karena saya menggunakan ember ini, ya udah nggak apa-apa lah, saya kasih 1 tutup botol aja biar maksimal. Sebenarnya takarannya itu ada takarannya sendiri. Cuman nggak apa-apa lah, karena kita juga hanya ingin mencoba ya seperti apa nanti hasilnya. Jadi kita isi 1 tutup botol ini ke setiap masing-masing ember isi. Setelah E4 sudah tercampur seperti ini, nanti kita aduk-aduk semuanya biar tercampur ke seluruh air yang ada di sini. Nah, seperti ini.
Kita biarkan saja, biarkan saja. Kita menunggu ini sekitar 7 hari dari kita fermentasi air, karena sebelum kita tebar benih, kita harus memfermentasikan air itu kurang lebih 7 sampai 2 minggu. Tapi saya hanya ingin mencoba 7 hari saja, nggak apa-apa, sama saja. Lebih lama lebih baik, karena saya juga menggunakan air sumur ini. Air PDAM juga bisa, air sumur bisa, karena lebih baiknya juga malah air dari sungai, itu lebih baik. Tapi saya hanya ingin mencoba pertama ini dari air sumur dulu. Jadi nanti hasilnya seperti apa, saya akan infokan ini. Tidak ada editan, oh ini mati, tak buang, saya tidak informasikan, tidak ada. Kita semua real dari sini, karena saya juga masih pemula, hanya ingin membagikan info kepada kalian-kalian semua. Nah, mungkin ada satu yang saya lupa ya. Saya lupa memberikan garam krosok. Nah, tapi setelah video ini selesai, saya baru ingat dan saya baru tebar garam krosok sebelum M4. Sebenarnya sama aja sih. Sesudah atau sebelum sama aja. Tapi bagusnya lebih baik dikasih garam krosok. Garam krosok itu takarannya secukupnya pada ember atau kolam terpal. Secukupnya aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini saya tambah 2 ember yang saya isi air buat lebih memaksimalkan lagi. Nah, yang ini baru saya kasih garam krosoknya nantinya, biar kalian tahu. Ini 2 ember yang sudah kita tadi buat, tapi setelah video tadi selesai, saya ternyata memikirkan, oh bikin 2 lagi lah, tanggung. Jadi ada 4 ember, biar nantinya kita selesainya semua bareng loh. Nah, yang ember yang ini kita baru beli lagi, baru kita kasih ulang lagi. Kita menggunakan garam krosok juga nantinya ini. Semuanya kita kasih garam krosok. Ini contohnya seperti ini nih, garam krosoknya. Ini garam krosok ini murah, bisa dibeli di pasar, di warung atau apapun. Secukupnya aja pakainya nggak apa-apa. Karena ini buat fermentasi air juga, kita kan menggunakan air sumur, itu lebih bagusnya kita kasih garam krosok dulu sih. Saya beli garam krosok ini sekitar harga 7.000 per plastik. Mungkin ukuran sekitar 1 kilo lebih. Cukup terjangkau sih, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga, tapi dapatnya banyak sih ini. Cuma saya tempatkan di toples aja. Kita kasih garam krosok semua ya. Nah, setelah kita menggunakan garam krosok, ini kita tambahkan molase juga, ada sih kita tambahkan molase. Cuman pada video ini saya akan memberikan info 4 ember yang saya aplikasikan ini hanya 2 ember yang kita menggunakan molase. Molase itu apa? Molase itu nantinya itu untuk memberi makan probiotik yang ada pada E4 ini ya. Nah, mungkin info yang saya berikan ini, molase itu apa, E4 itu apa, kalian itu pasti lebih pintar. Mungkin kalian bisa searching di Google atau searching dimanapun, pasti muncullah kegunaannya itu apa. Karena saya juga masih pemula, saya hanya ingin mengaplikasikan apa yang saya tahu, apa yang sudah saya pelajari. Makanya saya aplikasikan ke 4 ember ini dengan 2 cara. Yang 2 mungkin dengan hanya M4, tapi menggunakan garam krosok semua ya. Nah, yang 2 ember ini menggunakan molase. Nah, molasenya itu saya seperti ini nih. Ini molasenya. Ini nanti kita aplikasikan kepada 2 ember aja. Molase itu bisa dibeli. Molase itu ada molase bubuk, ada juga molase cair, bisa dibeli juga di toko ikan ataupun kita membuatnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan molase yang terbuat dari gula merah. Nah, ini kita campurkan aja ke sini seperti ini. Cara pengaplikasiannya seperti ini. Kita campur ke ember yang akan kita tempatkan ini nih. Itu udah ada garam krosoknya, M4, kemudian molase. Nah, kita aduk-aduk seperti ini aja cukup. Kita aduk supaya merata di semua ember. Kita aplikasikan dua ember ya, jadi nanti kita tahu hasilnya. Yang menggunakan molase mana, yang tidak menggunakan molase mana, yang lebih baik. Karena saya juga sedang belajar, saya ingin tahu mana yang lebih bagus. Nah, dua ember ini kita cukup menggunakan molase saja cukup. Nah, nantinya juga kita kasih udara seperti ini, agar lebih maksimal lagi ya ini ya, agar nantinya terbentuk mikroorganisme yang bisa nantinya digunakan untuk lele. Ini molase sama E4 itu digunakan agar lele yang kita
pakai itu cukuplah makanannya yang dihasilkan. Jadi untuk mengurangi pasokan makan yang diberikan, ini cukup bisa menggunakan ini, mengurangi pengeluaran juga. Nih seperti ini caranya memasukkannya. Nanti kita aduk lagi aja. Sama, kita fermentasikan juga itu sekitar 7 hari dari hari ini. Dari hari kita fermentasi air ini. Nantinya perubahan pada warna air akan terlihat. Biasanya warna air yang diberi seperti ini akan terlihat seperti warna hijau. Hijau-hijau tua gitu, hijau lumut. Itu buat lele itu udah paling bagus karena terlihat seperti kondisi pada alam aslinya ya, seperti itu. Ya mungkin ini sedikit info yang bisa saya berikan karena hanya masih pemula dan yang ingin mencoba. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe video ini agar video ini dapat berkembang. Kita tunggu 7 hari dari hari ini. Oke, terima kasih. Dadah, see you.